Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 12. Kami di sini akan mempresentasikan hasil aplikasi kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Personal Health Record. Perkenalkan saya sendiri di sini sebagai moderator. Nama saya Daframan Zadistio. Berikutnya ada rekan saya, Eriko Fareli Putra. Dan yang ketiga, rekan saya, Angel Sania. Next. Next. Oke, agenda presentasinya yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan dan latar belakang. Yang kedua, bab 2 landasan teori dan tools, bab 3 perancangan sistem, bab 4 implementasi aplikasi, bab 5 pengujian dan analisis, bab 6 kesimpulan dan saran. Next. Latar belakang masalah. Tantangan rekam medis manual. Risiko kerusakan, kertas mudah sobek, hilang atau terbakar. Inefisiensi, pencarian riwayat pasien memakan waktu lama. Redundansi data, pencatatan berulang yang rentan kesalahan manusia. Solusinya, transformasi ke e-health melalui aplikasi desktop yang stabil dan aman. Next. Solusi teknologi, Visual Basic, .NET, dan Visual Studio. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa VB.NET yang berorientasi objek, data terstruktur, manajemen tipe data yang ketat, kontrol GUI, komponen Windows Form yang lengkap, debugging kuat, meminimalisir bug logika dengan fitur watch and breakpoints. Next. Tujuan pengembangan. Konsep visual. Implementasi kontrol flow, if, or else, looping, dan event-driven programming. Manajemen data. Pengelolaan data pasien menggunakan array dan collection yang dinamis. Sistem laporan, fitur percetakan printing dan ekspor data ke file eksternal. Stabilitas, penerapan exception handling untuk mencegah aplikasi crash. Next. Lingkungan pengembangan, fitur debugging. Visual Studio menyediakan alat vital untuk menjaga kualitas. Kode, breakpoints, titik henti sementara pada baris kode untuk memeriksa status program saat runtime. Watch window, memantau perubahan nilai variabel secara real-time selama eksekusi. Next. Konsep teknis manipulasi data. A. String methods. To upper, trim, dan substring digunakan untuk standarisasi format input text, nama, alamat. Date and time span digunakan untuk operasi waktu seperti menghitung umur pasien secara otomatis, current date, birth date. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Heriko Fareli Putra. Terima kasih dapat. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Struktur kontrol dan logika. Percabangan di sini menggunakan if, then, else, dan select case. Digunakan untuk memvalidasi input dan logika bisnis. Contoh, menentukan dosis obat berdasarkan umur. Perulangan, for each, dan do loops. Digunakan untuk mengiterasi koreksi data pasien saat proses pencarian, pencetakan, atau menampilkan riwayat penyakit. Next. Struktur data. Array versus collection. Array, ukuran tetap atau fixed size. Kurang fleksibel untuk data pasien yang terus bertambah. Collection, dinamis dan fleksibel, memungkinkan penambahan atau penghapusan data pasien secara real time. Kami menggunakan list of patient untuk fleksibilitas manajemen memori. Next. Alur kerja sistem. Yang pertama, input, pengisian data pasien pada form. 2, validasi, cek kelengkapan dan logika data. 3, simpan, data masuk ke memory collection. Yang selanjutnya, pengolahan, sistem menghitung umur dan mengelola data. Dan terakhir, output, tampil di grid, cetak, atau ekspor. Model data pasien, next aja. Implementasi antarmuka atau UI, komponen form utama, text box, input nama, riwayat, dan diagnosa, combo box, drop down pilihan golongan darah dan jenis kelamin,
data grid view, tabel visual untuk menampilkan database pasien, action buttons, simpan, hapus, batal, cetak, dan ekspor. Logika validasi data, mencegah garbage in. Sistem menerapkan aturan validasi ketat sebelum penyimpanan. Cek kekosongan. Yang pertama, field wajib tidak boleh bernilai nol atau kosong. Yang kedua, validasi logika tanggal. Tanggal lahir tidak boleh melebihi tanggal hari ini. Future date. Tipe data, memastikan input numerik dan teks sesuai pada tempatnya. Proses penyimpanan data. Terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu validasi lolos, data dikonfirmasi bersih dan sesuai format. Dua, add to collection. Objek patient baru ditambahkan ke list of patient. Yang ketiga, UI refresh, data grid view diperbarui otomatis menampilkan data terbaru. Fitur cetak laporan. Kelas print dokumen, mengubah data digital menjadi dokumen fisik yang rapi. Menggunakan event print page untuk menggambar teks ke kertas. Pengaturan alignment, margin, spasi, font dilakukan secara presisi lewat kode. Hasil cetak siap digunakan sebagai arsip medis resmi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angel Sania. Baik, fitur ekspor dan utilitas. Yang pertama ada ekspor data menggunakan sistem input-output framework writer untuk menyimpan rekam medis ke file eksternal TXT sebagai backup. Yang kedua ada jam digital, implementasi komponen timer untuk menampilkan waktu sistem secara real-time pada dashboard. Metodologi pengujian, black box testing, pengujian difokuskan pada fungsionalitas eksternal aplikasi. Fokus utama, apakah input A menghasilkan output B, dan apakah tombol berfungsi sebagai labelnya. Terakhir, apakah validasi menolak data sampah. Lalu, hasil pengujiannya secara fungsional, form input berhasil, validasi data berhasil, tombol simpan berhasil, fitur hapus berhasil, pencetakan berhasil, tingkat keberhasilan 100% sesuai rancangan. Detail kasus uji, fitur validasi input, skenario input, data tidak lengkap, hasil output muncul peringatan status valid, tombol hapus, skenario input, pilih data, hapus, hasil output, data hilang dari grid, status valid, fitur fitur cetak, skenario input, klik tombol cetak, hasil output, dokumen tercetak, dan status valid. Analisis hasil, validasi input yang ketat terbukti mengurangi risiko kesalahan data hingga 100% dalam fase pengujian, menjamin integritas rekam medis yang disimpan. Kesimpulannya, aplikasi berhasil dibangun berbasis Windows Form dan VB.NET. Sistem mampu memvalidasi dan mengelola data pasien secara efektif. Fitur pelaporan cetak ekspor berjalan sesuai kebutuhan administrasi. Stabilitas aplikasi terjaga berkat error handling. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami bertiga. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam semua.